Halo semuanya, perkenalkan saya Sally dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta. Saya Maharani Juwita Sukmawati dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Tingkat Kerawanan Banjir di Jakarta Selatan menggunakan metode overlay dan scoring berbasis sistem informasi geografis. Penelitian ini kami lakukan karena banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi di mana Jakarta Selatan sering dianggap memiliki elevasi yang lebih tinggi dibanding Jakarta Utara, namun kenyataannya wilayah ini tetap mengalami banjir setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor seperti curah hujan yang tinggi, topografi yang relatif datar, alih fungsi lahan menjadi pemukiman padat, dan sistem drainase yang belum optimal. Oleh karena itu, kami melakukan pemetaan kerawanan banjir secara lebih detail dengan pendekatan spasial SIG. Tujuannya untuk mengetahui area mana saja yang paling rawan banjir dan apa faktor dominannya. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu menganalisis tingkat kerawanan banjir di Jakarta Selatan dan mengidentifikasi faktor-faktor fisik dan penggunaan lahan yang memengaruhi kerentanan tersebut. Kami menggunakan metode overlay dan scoring berbasis sistem informasi geografis dengan 6 parameter, yaitu kemiringan lereng, elevasi, jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan, dan kerapatan sungai, di mana setiap parameter diberikan bobot dan skor, kemudian diolah menggunakan ArcGIS melalui raster kalkulator. Dengan metode yang kami gunakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kemiringan lereng, sebagian besar wilayah Jakarta Selatan memiliki lereng datar hingga landai. Kondisi ini menyebabkan aliran air bergerak lebih lambat sehingga mudah menimbulkan genangan. Yang kedua, ketinggian lahan. Wilayah tengah hingga utara berada pada ketinggian rendah, yaitu 5-50 meter, sehingga menjadi tempat akumulasi air, sementara wilayah selatan seperti Jagakarsa memiliki elevasi yang lebih tinggi. Ketiga, jenis tanah. Mayoritas wilayahnya merupakan tanah aluvial yang memiliki infiltrasi rendah. Akibatnya, air hujan sulit meresap dan cenderung mengalir di permukaan. Keempat, curah hujan di Jakarta Selatan tergolong tinggi. Bagian selatan seperti Jagakarsa dan Pasar Minggu termaksud wilayah dengan curah hujan yang sangat lebat. 5. Penggunaan lahan. Penggunaan lahan didominasi oleh pemukiman padat yang memperkecil area resapan air. Hal ini menjadi faktor besar mengapa genangan cepat terjadi. Keenam, kerapatan sungai. Beberapa wilayah seperti Kebayoran Baru dan Pancoran memiliki kerapatan sungai rendah. Kurangnya jaluran air menyebabkan limpasan tidak dapat tersalurkan dengan baik. Baik, kita lanjut. Setelah ke-6 parameter di overlay, kami memperoleh 3 kategori kerawanan, yaitu tidak rawan, cukup rawan, dan sangat rawan. Hasilnya, 65% wilayah Jakarta Selatan masuk kategori sangat rawan. Wilayah paling rawan meliputi Jagakarsa, Pasar Minggu, dan Cilandak. Sedangkan wilayah seperti Tebet dan Setiabudi lebih banyak masuk kategori rawan sedang. Selanjutnya, kami melakukan validasi menggunakan 36 titik banjir. Terdapat sebanyak 86,11% titik valid, yang dimana ini menunjukkan bahwa peta kerawanan yang kami hasilkan cukup akurat dan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan mitigasi bencana. Sampai pada kesimpulan penelitian kami bahwa kerawanan banjir di Jakarta Selatan dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu pertama, lereng yang datar, kedua, elevasi rendah, ketiga, jenis tanah berinfiltrasi rendah, keempat, curah hujan tinggi, dan kelima, penggunaan lahan pemukiman padat. Metode overlay dan scoring terbukti efektif dan hasil peta ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan tata ruang dan mitigasi banjir secara lebih tepat sasaran. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan risiko banjir di Jakarta Selatan.